جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam. Yang kitab aslinya adalah karya Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dan kemudian diringkas dan kita perjelas. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan penjelasan kita serta cara memahami agama Allah taala serta mengaplikasikan dan mengimplementasikannya di keseharian kita, dan semoga ilmu ini ilmu yang bermanfaat sehingga menghasilkan amal yang saleh dan juga pahala yang berlipat serta menjadikan kehidupan kita lebih berkah, lebih nikmat dan lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya jalan keluar atau kelapangan itu datang bersamaan dengan kesempitan. Kemudian nanti potongan dari hadis terakhir, yaitu potongan terakhir dari hadis wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Baik, kita mulai dari wa innal faraja ma'al karb, dan sungguh kemudahan atau jalan keluar itu datang bersama kesempitan. Maka ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalimat ini bukan sebatas janji manis ala motivator. Karena tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dan tidak boleh disamakan dengan motivator yang mungkin hanya memahami ilmu dunia dan bisnis. Melainkan ini adalah pola sunnatullah. Jadi dua kalimat ini, jalan keluar itu bersamaan dengan kesulitan, dan kemudahan bersamaan dengan jalan keluar itu bersamaan dengan musibah, dan kemudahan itu akan datang bersamaan dengan kesulitan. Ini adalah sunnatullah, keniscayaan dari takdir. Ketika kesulitan mencapai puncaknya, maka Allah bukakan pintu yang tidak disangka arahnya dari situ. Jadi al-faraj ini bukan, al-faraj itu jalan keluar, tapi bukan selalu berarti masalah lenyap total. Ya, jadi jalan keluar akan suatu kesulitan itu tidak melazimkan kesulitan itu secara total lenyap, hilang, enggak begitu. Sebagian kesulitan, sebagian musibah itu masih tersisa. Ketersisaannya itu ya terserah Allah. Dan ketersisaannya itu ada hikmah. Sebagaimana seseorang misalnya terkena musibah penyakit, maka kemudian Allah sembuhkan, tapi efek dari penyakit atau
sekian persen dari penyakit itu bisa aja masih ada. Bisa aja masih ada. Begitu juga dengan kesehatan mental, kadang-kadang sudah betul-betul ke psikiater sampai menuju kesembuhan, tetapi ya ada sisa atau bekasnya. Jadi al-faraj, yaitu jalan keluar, itu tidak berarti masalah lenyap total, apalagi kita masih hidup di dunia. Yang masalah itu akan datang dan pergi, kemudian datang dengan bentuk lain, dan pergi kemudian datang lagi, dan seterusnya. Jadi al-faraj, jalan keluar itu bisa berupa jalan keluar, yaitu keluar dari kesulitan itu, walaupun belum tentu total. Bisa juga keteguhan, karena keteguhan itu kerap kali diremehkan. Kesabaran seringkali diremehkan. Sebagian masalah solusinya bersabar dan menunggu dari Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Ya, dan juga bisa juga pertolongan dari manusia, pertolongan dari Allah melalui manusia yang membuat kita mampu melewati musibah itu. Ya, jadi orang yang memandang krisis, al-karab, musibah sebagai akhir segalanya, orang yang memandang bahwasanya musibah itu akhir segalanya, maka orang ini mudah runtuh, mudah hancur. Jadi sebaliknya orang yang menganggap krisis atau musibah itu sebagai fase berat yang insya Allah ada jalan keluarnya atau pintu keluarnya, maka insya Allah dia lebih mampu bertahan karena dia optimis, dia mampu mengambil keputusan, dan juga dia mampu mencari bantuan. Jadi kehidupan dunia ini kalau memang ada suatu kesulitan atau musibah, itu bukan akhir segalanya. Ya, mungkin itu adalah justru awal dari pendewasaan. Ya, di masalah bencana alam misalnya, banyak orang selamat bukan karena tidak takut, tetapi banyak selamat karena tetap bergerak dalam takutnya. Ya, dia takut, tapi tetap bergerak dalam takutnya. Gitu. Dalam musibah bencana alam misalnya, semua orang takut. Tapi lihat yang selamat, mereka yang tidak tinggal diam dan mereka yang bergerak meskipun takut, mencari jalan keluar, akhirnya berhasil. Adapun kalau kena musibah, bencana atau gimana terus merasa udahlah ini udah akhir segalanya, maka dia putus asa. Dia takut dan tidak akan bergerak karena tidak merasa punya harapan. Maka yang seperti ini bagaimana mau selamat? Ya begitu. Taib, kata Ibnu Rajab rahimahullah, kam qassa subhanahu min qasasi tafriji kurubati anbiya'ihi inda tanahil karbi ka'injahi Nuhin wa man ma'ahu fil fulk. Betapa banyak Allah Ta'ala menceritakan kisah-kisah pelepasan musibah, kisah-kisah pelepasan krisis para nabi, yaitu para nabi ketika mereka mengalami musibah atau krisis. Ketika kesulitan sudah mencapai puncaknya, maka Allah Ta'ala lepas krisis tersebut, berikan jalan keluar. Contoh penyelamatan terhadap Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di Bahtera. Nabi Nuh itu diejek oleh kaumnya selama ratusan tahun, dan orang-orang yang beriman serta ikut dengan Nabi Nuh hanya sedikit. Makin lama makin mungkinan ejekan dan celaan orang-orang itu. Maka justru semakin gelapnya malam, semakin mendekati subuh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar untuk Nabi Nuh alaihissalam dengan ikhtiar, yaitu membuat bahtera, kapal besar yang saat pembuatannya pun kaumnya pun masih mengejek Nabi Nuh alaihissalam karena tidak masuk logika mereka. Namun wahyu adalah wahyu yang tidak memerlukan logika untuk dituruti. Ya, wahyu nurut aja wahyu, walaupun logika masyarakat bertentangan dengannya.
Maka Nabi Nuh alaihissalam kemudian membuat bahtera sesuai perintah Allah, dan Allah Ta'ala menyelamatkan beliau dan juga para pengikutnya yang tidak banyak. Kemudian juga wa in ja'i Ibrahim minan nar, penyelamatan terhadap Nabi Ibrahim dari api. Dan itu adalah ujian yang besar, efek dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditolak oleh kaumnya. Bahkan di antara yang menggagas ide ini adalah bapaknya sendiri juga. Akhirnya terjadilah itu, yaitu penjerumusan Nabi Ibrahim alaihissalam ke api. Namun Allah Ta'ala selamatkan, fa'anjahullahu minan nar. Allah Ta'ala selamatkan dari api, bukan berarti enggak kena api, bukan. Tapi Allah Ta'ala jadikan kuni barda wa salama, jadikan dingin dan selamat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi ini tidak masuk ke dalam logika kebiasaan kesemestaan di alam dunia ini, tetapi sungguh Allah Ta'ala maha mampu untuk mentakdirkan sesuatu yang spesial. Lihat bagaimana yang sebutan tadi, jalan keluar dan keselamatan itu setelah musibah itu kerap kali dari arah yang tidak disangka. Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera, dan Nabi Nuh nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, gimana nanti, tapi beliau nurut dengan Allah Azza wa Jalla, tetap sesuai perintah Allah, akhirnya selamat dari arah yang beliau dan juga semua orang kampung ketika itu nggak ada yang nyangka. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, maka nggak nyangka juga bakal selamat seperti ini. Ya minta sama Allah, yakin, tapi ternyata sebaik ini Allah Ta'ala terhadapnya. Orang yang saleh, yang dekat sama Allah, ketika Allah Ta'ala titipkan takdir musibah padanya, itu tentu bukan untuk menghinakannya, walaupun secara logika sebagai manusia itu menghinakan. Tapi ternyata di balik itu justru mengangkat derajatnya. Dan Allah telah mempersiapkan jalan keluar untuk ruangan yang terkunci dari musibah itu. Allah Ta'ala mempersiapkan kemudahan dari seluruh kesulitan yang ada untuk orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban dari seluruh pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang. Maka ketika Allah Ta'ala mencanangkan pada kita suatu musibah, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala siapkan buat kita jalan keluar selama kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa in ja'i Musa wa qaumihi minal yam, di antara sampel lainnya penyelamatan terhadap Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari telanan air laut. Bahkan di sini Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya ketika itu mau kabur dari Mesir dan menjadi buronan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka ketika Fir'aun mengetahui Nabi Musa dan kaumnya telah kabur, maka langsung Fir'aun dan juga kaumnya, bala tentaranya, langsung mengejar dan mencari jejaknya. Sampai akhirnya di tepi laut, ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar dan semua logika itu tertutup, mau ke kanan, kiri, sama-sama pantai. Maka mereka kemudian berbalik melihat bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya sudah kelihatan. Mereka membelakangi lautan, belakangnya lautan, depannya sudah ada bala tentara Fir'aun dari jauh jalan menuju mereka. Sampai sahabat-sahabatnya Nabi Musa berkata, innala mudrakun. Ya, kalau kita bilang apa, ya udahlah kita mati aja lah, udah. Innala mudrakun, ya. Kalau orang Jawa itu ngomongnya yes modar mati ya gitu loh. Udah tinggal nunggu mati aja udah. Tapi Nabi Musa alaihissalam yakin sama Allah. Kata beliau, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberiku petunjuk. Apakah Nabi Musa tahu petunjuknya gimana? Enggak tahu. Tapi yakin sama Allah Ta'ala. Pressure dan tekanan seperti ini tidak mungkin Allah Ta'ala takdirkan pada orang beriman, kecuali Allah Ta'ala lah yang ngasih solusinya. Yang mana solusi itu seringkali di luar ekspektasi kita, di luar logika kita. Ternyata dari arah situ Allah Ta'ala arahkan. Maka Allah Ta'ala kemudian perintahkan Nabi Musa untuk idrib bi'asakal bahr, yaitu pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Coba kalau pakai logika bisa enggak?
mukul laut pakai tongkat terus terbelah. Nggak bisa pakai logika, nggak bisa. Sekarang pun kalau kita lakukan nggak mungkin dan akan jadi bahan tertawaan. Tapi itu perintah Allah Ta'ala di momentum langsung live ketika itu. Bukan kemarin dikasih taunya, bukan besok-besok, live langsung ketika itu. Maka terjadilah pembelahan air laut yang subhanallah bisa seperti itu. Itu kuasa Allah yang setiap orang kalau menyaksikannya harusnya beriman langsung. Tapi lihat ketika Nabi Musa dan para sahabatnya mereka berjalan ya dengan terbelahnya air laut yang entah gambarnya persisnya bagaimana. Kemudian Fir'aun dan bala tentara tetap mengejar dan mereka saking keras hatinya melihat kekuasaan Allah yang sudah di depan mata, itu mereka tetap kufur pada Allah Azza wa Jalla. Maka tetap dikejar terus sampai jarak yang Allah Ta'ala Maha tahu. Dan akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dalam bala tentara dan selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan para sahabatnya. Dan ini semua ada di sejarah dalam Al-Quran. Meskipun sebagian orang mengingkari dari orang-orang kafir atau orang-orang munafik, mengingkari kisah ini padahal jelas ada dalam Al-Quran. Dan ini adalah ujian dan tekanan yang Allah Ta'ala gariskan sekaligus dalam waktu yang sejenak secara live Allah Ta'ala kemudian langsung berikan jawaban dan solusinya dari arah yang tidak ada seorang pun ketika itu menyangkanya, dan tidak ada yang menyangka bahwasanya itu adalah ending dari kisah Fir'aun karena mati di situ. Bahkan Allah Ta'ala takdirkan kemudian gelombang air laut melepeh jasadnya Fir'aun sampai ke pantai yang menjadi ibrah bagi orang-orang. Nih lihat orang yang zalim dan kafir endingnya seperti ini. Ya begitu. Kemudian wa qissati Ayyub wa Yunus, juga kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Di surat Al-Anbiya disebutkan anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya saya telah ditimpa penyakit dan engkaulah yang maha penyayang di antara para penyayang, engkau yang paling sayang ya Allah. Lihat bagaimana seseorang ketika dia musibah, Nabi ketika dia musibah, penyakit di kulitnya, tapi tetap husnudzan sama Allah dan memuji Allah Ta'ala, anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang paling merahmati, yang paling penyayang di antara siapapun yang penyayang, engkau paling penyayang. Tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mencela takdir, tidak menggugat Allah, tidak mempertanyakan kenapa ya Allah, enggak. Tapi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Ayub tahu bahwasanya ujian ini ada kuncinya, ada akhirannya. Allah Ta'ala yang memberikan itu semua. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau pergi dari kaumnya karena marah terhadap kaumnya yang tidak mau beriman, maka beliau memutuskan untuk keluar dari kampungnya dan safar, menjauh dari kaumnya karena merasa khawatir kaumnya bakal dapat azab. Tapi kan itu keputusan Nabi Yunus tanpa disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Yunus alaihissalam kemudian naik ke kapal di lautan bersama dengan rombongan orang-orang yang safar dan pedagang. Di tengah laut terombang-ambing dan atau kapal tersebut keberatan muatan. Akhirnya barang-barang pun dilempar ke laut, namun ternyata itu tidak cukup untuk menstabilkan kapal itu. Maka akhirnya mereka mengadakan al-qara', yaitu undian apa yang kalau bukan pakai dadu, tapi kalau sekarang pakai dadu apa tuh di terus namanya siapa atau siapa? Itu apa namanya, Pak? Hah? Ya, satu gelas ada banyak nama nih. Hah? Aku kan arisan, ngapain arisan di kapal? Subhanallah, ini bukan arisan. Undian, apa? Itu undian ya namanya. Al-Qara', undian. Kok arisan biasanya di rumah orang yang dapat arisan ketika itu ya, di kapal. Maka keluar nama Nabi Yunus bin Matta. Nah, orang-orang di kapal itu mereka menganggap Nabi Yunus ini musabbihun, termasuk orang-orang yang suka bertasbih dan ahli zikir. Nabi dan Rasul pula beliau ini. Maka jangan-jangan kita ulang lagi, diulangi, keluar nama Nabi Yunus. Jangan-jangan
diulang lagi. Keluar lagi Nabi Yunus. Berarti ini udah mereka yakin ini dari Allah. Maka khalas, habis itu Nabi Yunus alaihissalam akhirnya jadi man overboard, ya, orang yang kemudian dilemparkan ke laut dan kemudian Allah Ta'ala takdirkan ada ikan yang melahapnya. Bayangkan, subhanallah, ini termasuk musibah atau kesulitan yang manusia itu nggak bisa pakai logikanya untuk menerima kenyataan bahwa beliau tetap akan selamat. Maka di dalam tubuh ikan besar itu beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada yang berhak disembah selain Engkau, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang zalim. Di dalamnya ada kalimat tauhid dan juga ada tasbih dan ada i'tiraf, yaitu pengakuan bahwa saya itu salah ya Allah. Subhanallah, ya. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Dan akhirnya dilepehin oleh ikan tersebut dan beliau kembali ke suatu pantai dalam keadaan sudah sakit tubuhnya, ya, karena siapa yang nggak sakit orang di dalam tubuh ikan besar, ya, terombang-ambing. Tapi lihat di sini, ada nggak di antara kita yang kesulitannya itu sebegitunya? Nggak ada. Ada di antara kita kah yang pernah dimakan ikan tertentu? Enggak ada. Enggak sampai sebegitunya. Ya, enggak sampai sebegitunya. Tapi kalaupun kita merasakan sekarang al-karb, musibah, kesulitan, terutama masalah ekonomi, keluarga dan lainnya, maka bersabar dan pasti Allah Ta'ala akan berikan al-faraj. Selama kita dekat sama Allah, Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar. Juga qasas Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'a a'daih. Kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama musuh-musuhnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari kejaran kaum musyrikin. Ya, wa qissatihi ka qissatihi fil ghar, di Gua Hira misalnya, di perang Ahzab dan lain-lainnya. Di sini jemaah sekalian rahimakumullah. Di masa sekarang jemaah, ya, dengan kondisi ya seperti ini juga ada media sosial. Orang banyak nggak sabar dengan ujian, terutama masalah ekonomi, dan banyak orang menggadaikan kehormatannya, menggadaikan imannya bahkan hanya demi secarik uang yang akan habis dalam waktu dekat. Kemudian banyak orang terkena budaya panikan, sulit untuk sabar, ya, apalagi kalau sudah viral. Jadi asal viral cepat panik, ya, kasusnya viral langsung panik dan mengira bahwasanya viralnya seseorang, kasusnya seseorang viral di dunia ini itu akhir dari segalanya. Maka kita katakan begini jemaah, ketika ada aib terbongkar secara viral, maka ketahuilah Allah Ta'ala tidak akan membongkar aib seseorang dalam pertama kali seorang itu berbuat munkar itu. Gak mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala membongkar secara viral aib seseorang padahal orang itu baru pertama kali melakukannya. Enggak mungkin. Ini kaidah ini, ya. Seseorang di zaman Umar bin Khattab misalnya, ketika ada seorang pemuda mencuri lalu ketahuan dan kemudian dihukum di zaman Umar bin Khattab saat jadi khalifah, maka kemudian ibunya pemuda itu berkata dengan menyayangkan keputusan Umar bin Khattab, aduh kasihan anakku ini, baru pertama kali dia nyolong langsung ketahuan dan mau dipotong tangannya. Maka kata Umar apa? Kadzabt, dusta kamu wahai ibu-ibu, karena Allah tidak akan membongkar aib anak ini dalam pertama kali dia melakukan pencurian, melainkan karena dia
Sudah mungkin berapa kali Allah Ta'ala tegur karena enggak bergemik, karena terus-menerus begitu, maka Allah tegur dengan cara lain, yaitu diviralkan dan ketahuan oleh penguasa. Ya, maka dalam hal ini orang ketika sedang kena musibah, kadang dia kalau sebagai korban suka memviralkan, dan itu memviralkan sesuatu adalah salah satu bentuk kepanikan. Kemudian berikutnya para netizen itu umumnya sekarang FOMO, fear of missing out, yaitu nggak mau ketinggalan yang viral, nggak mau ketinggalan tahu, nggak mau ketinggalan komentar. Semua pengen tahu, semua pengen komentar. Akhirnya makin runyam urusan, makin banyak dosa-dosa bergentayangan. Nah, ini semua menunjukkan ketidaksabaran. Maka ketika tidak sabar dan menyuruh orang-orang untuk merasa tersakiti sepertinya, maka ini seperti kurang percaya sama Allah. Jalan yang keluar malah justru makin jauh darinya, karena dia kurang percaya sama Allah Azza wa Jalla. Ya, yaitu memviralkan sesuatu. Ya, memang kalau memang untuk mempublish ke pihak yang berwenang atau pihak yang memang berkaitan, itu silahkan. Tapi kalau sembarangan memviralkan aib orang, ya maka ini berbahaya. Apalagi itu untuk jangka waktu yang lama, itu berbahaya sekali. Itu berbahaya. Karena suatu saat kita itu bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Ya, menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Maka harus yakin bahwasanya kalau memang dizalimi, Allah Ta'ala Maha tahu. Semakin banyak orang yang mengetahui kisah kezaliman tersebut, belum tentu itu adalah solusi terbaik buat kita. Apalagi kalau kita jarang tahajud, jarang minta sama Allah, tapi justru kita caper sama makhluk. Ini suatu bisa menjadi kesyirikan kadang-kadang, karena lebih cinta pada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih berharap pada seruan netizen dibandingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang bisa menjadi pelajaran buat kita jemaah sekalian. Karena para nabi ketika mereka dizalimi, maka mereka mengadunya ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan sebagian netizen zaman sekarang. Dizalimi, ngadunya ke media sosial. Ke Allahnya kapan? Nanti mungkin di hari kiamat. Enggak ngadu ke Allah Azza wa Jalla. Padahal kan yang mentakdirkan itu terjadi Allah. Padahal kan yang memberikan solusi itu Allah. Manusia seringkali berkomentar aja. Solusi belum tentu benar solusinya, karena belum tentu ngerti konteksnya. Jadi dalam masalah ini jemaah sekalian rahimakumullah, mengetahui ini musibah, kesulitan, maka mental health, kesehatan mental kita harus dijaga dengan tauhid. Mengesahkan Allah Ta'ala dari segi berharap padanya, takut padanya, cinta padanya. Bukan justru kita menyembah dan menghambakan diri pada netizen. Ini penyakit banyak dari orang zaman sekarang. Ada misalnya ada istilah namanya influencer zaman sekarang. Influencer di media sosial. Yang Anda juga heran, umumnya influencer ini kalau dibilang orang berilmu, jauh dari ilmu, enggak. Baik ilmu di bidang yang dia omongin belum tentu, sangat jauh. Kerap kali enggak ngerti apa-apa, dia cuman orang beken. Tapi istilahnya influencer. Jadi influencing itu kan mempengaruhi orang. Ketika netizennya bahlul-bahlul, bukan orang-orang edukatif, maka influencer yang bisa menginfluence mereka itu sesuai kebahlulan netizen. Ya, paham sih. Misal, ada influencer yang sengaja joget-joget dan dia terkenal karena jogetnya itu. Dia viral karena jogetnya itu misalnya. Misal Instagramnya atau TikToknya dia followernya sampai ratusan ribu atau jutaan karena jogetnya viral misalnya. Diikuti oleh banyak orang. Yang ngikutin kira-kira siapa? Ustadz? Hah? Penuntut ilmu? Enggak mungkin. Yang ngikutin siapa? Ya orang yang senang kan joget itu. Maka influencer itu cerminan followernya. Follower cerminan influencer ini. Jadi istilah influencer itu enggak mesti baik.
Influencer ini seperti tokoh yang menginfluence dan mempengaruhi banyak pikiran orang-orang. Jika orang-orangnya bahlul, bodoh, ya influencer juga semisal itu modelnya. Ada seorang yang sekarang jadi influencer misalnya. Dia awalnya dari apa? Ada perempuan, dia awalnya dari apa? Dia jadi influencer. Anda sampai bertanya, kenapa dia bisa jadi influencer? Anda nggak tahu dia siapa dan Anda nggak tahu apa track recordnya. Cuma ada satu influencer perempuan, jutaan followernya. Oke, yang membuat dia dinobatkan menjadi influencer itu apa? Ternyata itu semua berawal, apakah dia memang pedagang ulung, bisnismen ulung, handal? Apakah dia memang orang berilmu sehingga ketika menjelaskan ilmu tuh orang pada paham? Atau dia punya skill yang luar biasa yang bermanfaat? Ternyata awal kisah jadi influencernya apa? Diawali dari apa? Diawali dari dia dikhianati sama suaminya. Dikhianati sama suaminya. Kemudian di situ baru dia berkeluh kesah di media sosial, banyak simpatisannya terutama ummahat, ibu-ibu. Dan kemudian mulai dari situ viral kisahnya. Dan dia seperti pansos, yaitu menginjak bahu atau menginjak nama suaminya demi melejitkan namanya. Nama suaminya tenggelam, mantan suaminya tenggelam, nama dia yang ini. Karena simpatinya para ibu-ibu kemudian menjadi influencer setelah itu. Maka quotes sababun nuzul, dia menjadi si influence, apakah dari kehebatannya, kebaikannya? Enggak, dari kasus yang dia viralkan tentang kehidupannya sendiri. Berkah enggak ini? Enggak berkah. Tapi sekarang miliaran uangnya. Dari TikTok lah, dari ini, dari itu. Miliaran uangnya. Taib. Kira-kira apakah ini emang baik? Kalau bagi banyak orang, oh ini kebaikan, dia dulu dizalimin, sekarang balasan baik dari Allah Ta'ala dan seterusnya. Kita tanya apakah dia influence sesuatu yang saleh? Tidak ternyata. Tidak. Maka hati-hati. Sebagian orang mengira suatu hal adalah jalan keluar, padahal itu adalah hal yang makin mengkelamkan hidupnya, hal yang makin berbahaya buat hidupnya. Jadi jangan terpedaya dengan ilusi jalan keluar yang ternyata bukan jalan keluar, melainkan pintu-pintu syaitan yang semakin menjerumuskan. Dikira gini, kalau dizalimi suami, viralkan media sosial, kemudian saya akan dibela banyak orang, kemudian akan dapat banyak duit, diundang ke podcast-podcast, kemudian akan banyak brand-brand yang ingin saya. Itu adalah step menuju makin buruknya hidupnya dia. Antum bisa pegang kalimat-kalimat anak ini dan bisa cerminkan apa yang terjadi di media sosial. Ya makanya itu berbahaya. Jadi jangan kira kalau misalnya jalan keluarnya itu menuju kemungkaran, ini bukan jalan keluar yang benar, bukan jalan keluar dari Allah Azza wa Jalla. Jalan keluar yang dimaksud di sini adalah antum bisa lewatin musibah itu dalam keadaan antum selamat agamanya. Bukan lewatin musibah itu dengan menuju musibah keagamaan yang lebih buruk lagi. Nah ini bahaya. Banyak netizen yang nggak paham hal kayak gini. Ya, ketika kita masih ingat jemaah sekalian, bagaimana reformasi 97-98? Masih ingat bulan Mei 98? Masih ingat nggak jalan-jalan di sini? Masih ingat nggak bagaimana mungkin ini daerah sini, terus ada daerah Volvo, daerah apa? Dulu ada apa? Goro apa Sogo dekat sini itu. Yang asli sini mana ya dulu? Ini jalan, ya. Kan ada daerah ini ya. Di daerah Pasar Minggu sana lagi, Kalibata, ada Sogo, Goro dulu di Jarah. Kan punya Cina waktu itu. Ya, dan ada nyaksiin langsung ketika itu. Tapi ketika itu banyak orang pengen menggulingkan presiden saat itu. Ya karena kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme, masih KKN, korupsi, nepotisme, itu istilah 98 itu. Ya karena banyak mahasiswa demonstran yang sekarang jadi pejabat dan koruptor juga akhirnya. Nah itu lihat, menjadi turning point, ya perubahan politik ketika itu. Ya tadinya ini presiden sekian lama jadi presiden, ya. Nah kemudian mulai ada pemilu, awalnya kan 3 partai doang. Walaupun di tahun berikutnya ada berapa partai, banyak banget tuh, ya.
Wah, banyak ketika itu yang stikernya, selebarannya banyak di tembok-tembok pasing dia waktu itu banyak banget tuh. Bergentayangan sampai yang moncong putih banteng itu ada beberapa partai itu. Maharinisme apa-apa namanya. Banyak tuh. Nah, lihat. Orang mengira bahwasanya dengan hal seperti ini Indonesia menjadi yang lebih baik. Anti korupsi dan seterusnya. Iyakah? Apakah itu? Apakah emang jalan keluar gitu? Jadi benar enggak? Sehingga sekarang pun bertebaran meme gambar Pak Harto lagi bilang apa? Piye kabare enak zaman itu po gitu. Saya melihat ya. Kadang kita ngira ini jalan keluar. Kita ngira dengan menjarah karena ada dendam sama orang-orang mungkin etnis Cina dan semisalnya ya, ada kasus dan seterusnya. Itu banyak rakyat kita kemudian menjarah. Di Sogo atau Goro itu diambil semua. Kulkas dibawa semua, subhanallah. Ya. Dan dirusakin ini itu dan seterusnya. Saya beberapa orang-orang etnis Cina itu kemudian mereka melarikan diri di Jakarta menuju ke tempat lain. Mereka melarikan diri dan mereka mengurung diri, nggak ada yang mau keluar rumah dan seterusnya saking takutnya. Ini terlepas dari kekufuran mereka dan kecurangan sebagian mereka ya, terlepas dari itu. Kita dulu mungkin menganggap bahwasanya dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan Indonesia yang lebih baik. Dari revolusi, dari reformasi gitu ya, bahasa reformasi 98 ini kita akan dapat Indonesia yang lebih baik. Ini adalah al-faraj ba'dal karb. Ini adalah jalan keluar setelah kesulitan kita dahulu. Ternyata yang terjadi apa? Makin banyak orang ngeluh setelah ini. Makin terpecah parpol-parpol, makin banyak pecahannya. Parpol Islam dulu kalau misalnya 3 itu kan kita cuma ada PDI, Golkar, P3. Mungkin yang benar-benar ke Islam P3 walaupun itu Nahdliyin murni ya, P3 misalnya. Ya. Yang menang waktu itu siapa? Nah, P3, Golkar, PDI. Nah, next year tahun berikutnya, pemilu nanti berikutnya ada banyak lagi partai berpecah. Partai Islam ada PAN, PBB, PK, seluruh tambahan S ya. Kemudian dan seterusnya zaman-zaman itu. Apakah terus sampai sekarang kita tuh masih ngeluh-ngeluh aja sampai sekarang ya, Pak? Kita masih ngeluh. Dengan presiden misalnya Pak Prabowo hafizallah misalnya. Ada, terus aja kita masih ngeluh. Ya, kemudian Menteri Keuangan diganti alhamdulillah, kemudian siapa Purbaya misalnya. Ya awalnya dipuja-puja Masya Allah, Masya Allah, memang Masya Allah beliau itu. Tapi apakah kalau mental kita masih nggak sabaran, kira-kira kena juga nggak beliau? Bakal kena. Semua kabinet bakal kena kalau mental kita itu apa? Nggak sabaran dan menganggap jalan keluar yang tidak syariah adalah jalan keluar. Ya hakikatnya seringkali jalan keluar itu bukanlah dengan kita itu lepas dari musibah sama sekali. Kadang-kadang bukan itu. Tapi jalan keluar adalah kita tetap bertahan dengan agama Allah, dengan taat pada Allah Ta'ala. Itu sudah mengeluarkan kalbu kita dari kelamnya musibah ini. Walaupun kita berada dalam musibah. Tapi kalbu kita itu ke Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah musibah ini kayak ringan. Kadang-kadang jalan keluar itu seperti itu coba. Iya. Anda yakin di antara antum jemaah ada yang sedang kesakitan, apa punya penyakit, tapi tetap ke masjid. Kenapa? Kenapa kok bisa ke masjid? Ada orang sehat nggak mau ke masjid, tapi antum yang menahan sakit bisa ke masjid. Ada jalan keluar di situ, yaitu apa? Kesabaran dan menganggap ini ujian dari Allah dan menganggap bahwa ini ada pahala di balik ini dan insya Allah kita akan mampu. Itu sebenarnya udah jalan keluar sebenarnya. Apalagi antum tahu bahwa penyakit ini permanen. Kata dokter ini nggak sembuh-sembuh. Ya wes mau gimana? Jalan keluar kan kematian kalau pakai logika. Tapi kan kita nggak mau mati dulu, mau yang beramal dulu. Akhirnya ya udah kita beramal dan menganggap ini musibah ringan. Insya Allah Allah beri pahala, sabar aja. Bisa kita keluar, bisa kita ke masjid. Yang sehat aja, nggak punya penyakit dalam, fisiknya oke-oke aja, nggak bisa ke masjid. Syuf. Berarti yang bermasalah sekarang siapa? Mereka yang nggak mau ke masjid dalam konteks ini. Nggak begitu. Tapi kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Lafalnya ajaib di sini jemaah. Ini kata Nabi SAW juga sebelumnya kata Allah Azza wa Jalla, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Inna itu untuk stressing dan menegaskan, untuk lebih tegas lagi bahwasanya, berarti menguatkan di sini. Terus didahulukan dengan ma'a. Ma'a yaitu bersama. Ketika itu disebut bersama, berarti dia tanding, berarti dia setara, berarti dia bersandingan. Ketika bersandingan, maka kemungkinan besar akan nyambung. Artinya sepaket. Jika antum dapat kesulitan, maka ketahuilah itu sepaket dengan kemudahan. Antum dapat kesulitan, sepaket dengan kemudahan. Namanya paket, berarti dua-duanya include di dalamnya. Dua-duanya include, ada di dalamnya. Maka kok kita sadarin jemaah sekalian, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, ada yang Allah bukakan dari kemudahan. Mau sadar apa enggak? Ada di sisi lain yang Allah Ta'ala bukakan buat kita. Entah itu pahala Allah kasih, entah itu anak jadi sehat, atau keluarga jadi bahagia, atau apa. Pokoknya ada bagian hidup kita yang Allah kasih reward, ada kemudahan di situ. Dan kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitan. Kemudahan lebih baik dari dalil ini. Di ayat surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Lihat lafalnya, fa inna ma'al usri yusra, ma'a bersama, al usr yusra. Al usr dan yusr sama-sama noun, kata benda. Kata benda itu bisa dimasukkan al, bisa tidak. Nah, lihat, al usr itu kesulitan, yusr kemudahan. Di ayat dan di hadis ini, al usr itu kesulitan pakai al, sementara kemudahan enggak pakai al. Al itu artinya di sini jenis. Apapun jenis kesulitannya, maka ada satu kemudahan. Gitu. Ditambah lagi ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Dua ayat ini sama. Kenapa ada pengulangan dari Allah? Jarang-jarang Allah Ta'ala mengulang ayat langsung. Kalau misalnya di Ar-Rahman, fabi ayya ala rabbikum tukadziban, kan enggak langsung. Tapi ini langsung. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Langsung, enggak ada jeda dengan ayat lain, enggak langsung. Berarti ini masih nempel nih. Artinya fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan al-usr, jenis apapun kesulitan, maka ada satu titipan kemudahan. Diulang lagi sama Allah. Apapun mas jenis kesulitan, ada satu titipan kemudahan. Pengulangan ini kata para ulama, minimal satu kesulitan, antum dapat dua kemudahan. Jenis kesulitan apapun, antum dapat dua kemudahan dari kesulitan itu. Ini mengisyaratkan bahwasanya dalam hidup ini, kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitan. Bahkan ketika antum sulit, Allah kasih dua kemudahan. Apalagi kalau lagi nggak sulit, banyak banget kemudahan. Ya, banyak banget kemudahan. Ya, jadi kalau satu aja, kalau misalnya lagi sulit aja, Allah kasih dua kemudahan, apalagi kalau enggak lagi sulit, lebih banyak kemudahannya. Oleh karena itu, ketika kita lagi kesulitan, maka hendaknya kita ingat kemudahan-kemudahan dari Allah agar kita bersyukur. Kalau Allah Ta'ala mampu memudahkan kita di masa lalu, maka Allah juga maha mampu untuk memudahkan kita sekarang. Oke, itu huwa muntazi'un min qoulihi ta'ala sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah Ta'ala akan jadikan setelah suatu kesulitan suatu kemudahan di surat At-Talaq. Ya. Dan di sini dengan adanya ma'a jemaah. Inna ma'al usri yusra. Ma'a tadi kan kita bilang kebersamaan. Lafal ma'a ini ada isyarat kemudahan itu tidak selalu setelah hilangnya kesulitan. Kemudahan itu tidak selalu setelah hilangnya kesulitan. Melainkan ada di dalam paket kesulitan itu sendiri. Kemudahan itu ada di dalam paket kesulitan itu sendiri. Entah itu berupa suatu peluang, satu ide, satu penolong, satu pintu rezeki dibukakan saat kesulitan, atau satu pelajaran. Kasih misalnya antum lagi sulit, kena musibah, minimal antum
Sudah pernah merasakan musibah itu? Sehingga antum dapat pelajaran, dapat ilmu, terapan yang suatu saat kalau ada orang kena musibah yang sama, antum bisa ngomong tentang itu. Karena antum punya pengalaman di masa itu. Ingat, pengalaman itu berbicara lebih dibandingkan sebatas teori. Ya, begitu. Kita lanjut setelah adzan insyaallah taala. Baik, kemudian kita lanjutkan perkataan Ibnu Rajab rahimahullah, kalimat-kalimat yang sangat bagus ini. Wa min lataifi asrar iqtiranil faraj bil karabi wal yusri bil usr. Di antara keindahan hikmah mengapa kelapangan selalu dipasangkan dengan kesempitan, juga kemudahan dipasangkan dengan kesulitan adalah begini rahasia indahnya. Annal karba idza ishtadda wa 'azuma wa tanaha, bahwasanya ketika kesempitan itu semakin kuat, semakin besar dan mencapai puncaknya, hasala lil 'abdil iyas min kasfihi min jihatil makhluqin, sampai seorang hamba bisa sampai pada titik putus harapan terhadap kemampuan makhluk. Dia putus harapan terhadap orang-orang. Ya. Jadi gini, musibah, kesulitan semakin berat itu akan semakin membuat kita itu udah enggak percaya lagi sama orang untuk bisa menyingkapnya. Justru itu semakin bagus. Wa ta'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Sehingga apa? Kalau dia sudah enggak mengetuk pintu manusia lagi, maka dia akan bergantung pada Allah Ta'ala saja. Wa hadza huwa haqiqatut tawakkul billahi ta'ala. Inilah hakikat tawakal pada Allah. Di sinilah orang biasanya baru full sempurna tawakalnya ketika rantai ketergantungan para manusia udah putus. Udahlah, saya udah enggak percaya lagi sama orang kalau untuk masalah ini gitu, udah enggak bisa dia gitu. Kalau pernah kita ada kesulitan apa? Antum punya penyakit misalnya. Berobat ke sana kemari itu udah mughlaq. Ya, closed. Semua dokter bilang obat ini bilang ini, terapis bilang ini. Tetap aja. Ya. Semua beda, semua dokter rumah sakit ini obat inilah, ini terapis kasih saran beginilah. Bahkan sampai ke dukun juga gitulah, gitu subhanallah. Yang ternyata semua dari solusi mereka enggak ada yang mempan untuk penyakit antum misalnya. Ketika itu antum udahlah capek juga kalau misalnya nanya ke makhluk pada udah usaha tapi ternyata. Nah baru kemudian udah cuman Allah aja lah, saya udah ngadu ke Allah aja dah. Disitulah justru. Dan itu biasanya pas kapan? Pas musibah itu makin mungkinan. Makin terus menerus musibah itu. Kadang Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala maha tahu. Dan Allah Ta'ala berbuat dengan segala hikmahnya. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala berikan aja terus nih musibah pada dia. Sampai dia berjalan tanpa ada keterikatan dengan makhluk. Sampai dia udahlah ke Allah aja udah full. Kadang Allah Ta'ala mendidik kita supaya tawakal dengan cara mengkelamkan musibah kita makin sampai kita itu sadar kalau ternyata ini saya belum tawakal sama Allah ternyata. Makanya saya dikasih terus musibah. Justru ketika udah sampai titik ini, antum bersyukur. Dibandingkan orang yang sekali kena musibah curhat sama orang lain dapat solusi selesai. Enggak, antum bersyukur dengan metode takdir seperti ini. Yang ketika musibah terus tanpa ada solusi dari manusia, enggak ada yang bisa nolong antum. Orang enggak ada yang peduli sama antum lagi. Misalnya, disitulah Allah Ta'ala sebenarnya menyayangi antum. Gitu. Karena yang Allah Ta'ala inginkan supaya antum hanya ke Allah saja. Nah, maka Allah bukakan nanti jalannya. Inilah kata beliau, hadza huwa haqiqatu tawakkul ala Allah. Inilah hakikat bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla.
Wa huwa min a'zamil asbabil lati tutlabu bihal hawaij. Dan ini termasuk sebab terbesar yang dengannya segala hajat itu bisa dipenuhi oleh Allah SWT. Ingat tadi kisah Nabi Musa dan pengikutnya. Itu udah gak ada lagi makhluk yang bisa menolong. Gak mungkin samping pantai, belakang laut, depan bala tentara Firaun dengan segala pedangnya atau apanya siap untuk membantai mereka. Coba. Kadang Allah memberi kita posisi yang tidak mungkin orang-orang membantu dan tidak ada seorang yang mau atau peduli sama kita, yang justru di titik itulah sebenarnya ada maksud baik dari Allah supaya kita hanya ke Allah aja, begitu. Kata Allah Azza wa Jalla, dikatakan di sini oleh Ibnu Rajab, fa innallaha yakfi man tawakkala alaih. Nah, sesungguhnya Allah itu maha cukup, maha berkecukupan untuk orang-orang yang bertawakal padanya. Ya. Seperti itu cuma. Ya kadang kita akan sadar kok. Akan sadar kalau makin mikirin kita akan sadar ternyata belakangan ini kita ketergantungan dan kecanduan. Contoh nih, ini bukan masalah agama sebenarnya. Mati listrik, Pak. Atau HP mati. Sebentar, dikit lagi. Mati listrik atau HP mati. Lama mati sampai kita kesel sampai gak ada harapan. Disitulah kita baru nyadar selama ini kita ketergantungan. HP mati, charger rusak, dan di perjalanan kita biasa main HP, terus gak ada HP sekarang. Diem aja, kesel, tapi lama-lama nyadar. Ternyata selama ini saya emang kecanduan atau ketergantungan. Kena musibah, gampang curhat. Nah, musibah kali ini orang udah muak dengar curhatan kita. Orang juga nggak punya kemampuan membantu kita karena detail urusannya. Di situ akhirnya kita lama-lama nyadar, ternyata selama ini saya belum tawakal sama Allah dengan baik. Jadi pendidikan dari Allah Azza wa Jalla itu kerap kali justru bukan dengan kenikmatan yang dibiarkan terus-menerus begitu, tapi dengan musibah yang begitu kelam sampai akhirnya kita sadar. Dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah taala memberikan kepada ana dan juga antum semua yang mungkin sedang kesulitan, sedih dan seterusnya diberikan jalan keluar yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.